Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertemuan ini kita bahas satu kajian di penambangan web di mana datanya adalah teks. Jadi yang kita bahas yaitu pemodelan topik atau topik modeling. Salah satu metode yaitu latent Dirichlet allocation. Jadi salah satu metode di antara beberapa metode, atau mungkin sekarang sudah banyak metode terkait dengan bagaimana membangun atau melakukan proses untuk topik modeling. Jadi beberapa metode di antaranya yaitu latent Dirichlet allocation, ada juga latent semantic analysis, ya, yaitu yang basisnya adalah singular value decomposition atau SVD, yang merupakan salah satu metode untuk reduksi dimensi, atau metode-metode yang lain yang kaitannya dengan clustering. Jadi metode clustering itu bisa juga digunakan untuk topik modeling. Jadi kunci utamanya sebenarnya bagaimana kita mengelompokkan dari kumpulan teks atau korpus sehingga di situ muncul konsep yaitu atau topik, ya. Jadi secara garis besar apa itu pemodelan topik? Jadi satu metode untuk analisa text mining atau penambangan teks untuk melakukan temuan data-data teks yang tersembunyi, jadi hidden atau latent, sehingga akan menemukan hubungan antara teks satu dengan yang lainnya dari satu korpus. Jadi korpus itu adalah kumpulan dari teks. Jadi sumber datanya teks itu bisa portal, bisa Twitter, media-media sosial yang lain. Sehingga dari kelompok atau kumpulan dari data teks itu kita nanti akan mengelompokkan berdasarkan topik-topik tertentu. Jadi pemodelan topik itu bahasa sederhananya bisa sebagai ide atau tema pokok bahasan dari satu teks, atau ide atau tema atau pokok bahasan utama dalam satu kumpulan teks. Jadi itu garis besarnya apa itu pemodelan topik. Jadi pemodelan topik itu kita mau mengidentifikasi sebenarnya dari kumpulan teks itu bahasan utamanya itu tentang apa. Ya. Contoh misalkan kumpulan teks tugas akhir. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai kajian atau penelitian nantinya bagaimana Anda bisa mengekstrak sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa informatika itu terkait dengan topik apa saja, ya. Apakah betul memang terkelompok menjadi rekayasa perangkat lunak atau RPL, ataukah kecerdasan buatan, ataukah yang lain? Itu perlu dikaji dari teks-teks yang ada dari hasil tugas akhir mahasiswa. Jadi implementasinya kita akan mengetahui satu topik bahasan di media sosial. Nah,
Kalau di media sosial itu dinamis. Bagaimana satu topik kajian itu bisa berbeda antara waktu dan lokasi. Jadi, misalkan saya melakukan rolling terkait dengan data teks dari Twitter, 5 bulan yang lalu saya crawl dengan tags misalkan adalah COVID, kemudian saya crawl lagi saat ini, tagsnya sama juga COVID, nanti pokok bahasanya bisa beda. Jadi topik modeling itu bisa berbeda hasil dalam hal waktu kalau itu datanya dinamis. Jadi sumber datanya dinamis. Jadi topik bahasan itu bisa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga Anda bisa lakukan penelitian di situ, sehingga Anda bisa menarik sebenarnya topik bahasannya di Twitter yang sekarang apa. Jadi bisa dijadikan sebagai trending topik nantinya. Ya. Hasilnya tentu dipengaruhi oleh pre-processing yang ada. Ya. Jadi pre-processing itu menjadikan satu pertimbangan ketika ingin mendapatkan pokok bahasan yang sebenarnya. Ya. Jadi karena dengan pre-processing itu tentunya nanti akan mendapatkan satu dataset yang bersih kalau kita melakukan pre-processing yang benar. Jadi kalau di media sosial memang banyak term atau kosakata yang tidak baku. Bagaimana Anda bisa menjadikan kosakata itu menjadi kosakata yang baku? Atau slang word ya, slang words. Kata sisipan bahasa asing atau bahasa daerah itu banyak masuk di data teks Twitter. Kemudian implementasi dari topik modeling itu, kita bisa mengetahui topik penelitian dari satu komunitas. Jadi Anda bisa eksplorasi sebenarnya topik kajian orang pertanian itu sekarang apa. Topik penelitiannya orang informatika itu apa. Jadi di situ nanti Anda akan keluar topik kajian atau pokok bahasan atau gagasan, ide dan tema dari topik penelitian. Atau Anda bisa mengetahui topik yang dibahas dalam review produk. Ya. Banyak mahasiswa mengambil terkait dengan review film dan seterusnya. Sehingga topik modeling itu juga bisa digunakan dalam konsep sistem rekomendasi. Misalkan Anda baca buku, kemudian Anda taruh di bawahnya buku-buku yang mempunyai topik yang sedang Anda baca. Ya. Itu bisa dipakai. Jadi buku-buku yang dijual online mungkin Anda bisa crawl di situ. Jadi banyak, atau mungkin dari Amazon, ya, atau toko buku online itu sudah dilengkapi dengan mesinnya di situ, yaitu mesin topik modeling dan lain-lain. Itu banyak hal yang Anda bisa kreasikan terkait dengan topik modeling. Jadi intinya topik modeling itu bagaimana Anda bisa mengeluarkan gagasan atau tema dari dokumen yang Anda kumpulkan. Jadi ingin mengetahui tentang realita yang ada. Jadi real words-nya, kata-kata yang atau apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini. Tentunya dari data teks. Jadi kalau kita amati sekarang itu data teks itu banyak. Ya. Seandainya kayak
WA itu bisa dibuka API-nya dan bisa diambil layaknya Twitter, mungkin kita bisa scroll, tapi itu kan privasi ya. Dalam konteks waktu dan lokasi yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya Anda bisa melakukan kajian bagaimana Anda mengekstrak topik itu dengan mempertimbangkan konteks waktu dan lokasi. Jadi sama sumbernya tapi waktunya berbeda, topiknya juga berbeda. Jadi ada penambahan di situ bagaimana data non teks tadi itu, di situ ada time sama lokasi. Jadi saya nggak tahu sekarang apakah Twitter itu masih buka posisi atau lokasi dari orang yang nge-tweet ya. Jadi itu garis besar dari topik modeling. Nah, tugas pokok dari topik modeling itu adalah bagaimana kita menemukan topik dari kumpulan teks. Ya. Jadi dari kumpulan teks itu kita nanti menemukan topik apa yang keluar dari kumpulan teks tadi itu. Kemudian kita akan mengetahui proporsi. Proporsi itu bagian masing-masing topik, berapa persen topik 1, berapa persen topik 2, berapa persen topik 3 dari keseluruhan topik. Sehingga tentunya proporsi tadi itu kalau dijumlahkan sama dengan 1. Oh, proporsi untuk topik 1 sekian persen, 20%, topik 2-nya 60%, topik 3-nya 20%, sehingga di total adalah 100%. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa tugas pokoknya itu adalah proses yang dilakukan untuk melakukan topics modeling. Jadi tentunya kita harus mengumpulkan dokumen. Bisa dokumen itu buku, bisa itu blog, bisa itu tweets, ya, itu dokumen. Kemudian nanti Anda tentukan mau mengidentifikasi berapa topik. Artinya K-nya berapa. Saya mau melihat 3 topik saja. Jadi K di situ saya ingin melihat, saya ingin memecah dokumen itu menjadi 3 topik. Ya. Kalau begitu topik modeling itu analoginya sama dengan clustering. Jadi clustering itu kita bisa melakukan mulai dari 2, 3, sampai N-1. N-nya adalah jumlah data. Nah, untuk yang topik modeling juga begitu. Anda bisa melakukan berapa topik yang Anda harapkan. Ya. Tentunya nanti Anda bisa mengelompokkan berdasarkan berapa K topik. Ya. Jadi kalau saya misalkan 2 topik, nanti outputnya juga 2 topik yang dikeluarkan. Saya ingin 2 topik. Jadi Anda masukkan berapa jumlah topik yang Anda inginkan, nanti keluarnya berarti topik-topik itu. Kemudian nanti akan Anda lihat dari kumpulan dokumen, maka nanti akan mengidentifikasi proporsi topik setiap dokumen. Jadi untuk dokumen 1, proporsi dari topik 1-nya adalah 30%. Topik 2-nya 50%, topik 3-nya 20% misalkan. Dokumen 2 mengandung topik 1 10%, topik 2 40%, topik 3 50%. Jadi nanti seperti itu. Nah, dari dokumen itu berapa persen topik 1, berapa persen topik 2, berapa persen topik 3. Itu secara keseluruhan dari kumpulan dokumen. Tapi kita bisa mengidentifikasi setiap dokumen, proporsi setiap topik
itu seperti apa. Jadi ketika Anda melakukan topik modeling atau pemodelan topik, yang pasti Anda harus punya dokumen. Kemudian Anda menentukan berapa topik yang Anda harapkan. Kemudian output topiknya itu adalah proporsi masing-masing topik. Dan setiap topik pada setiap dokumen itu punya proporsi. Dan proporsinya itu kalau dijumlahkan sama dengan 1. Jadi 20% topik 1, 30% topik 2, 50% topik 3 misalnya. Total 100%. Ya. 20, 30, 50. Itu 100%. Jadi secara garis besarnya, tugas pokok analisa topik atau topik modeling itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ekstrak teks sehingga nanti ketemu topik 1, topik 2 sampai topik yang Anda harapkan. Jadi tugasnya adalah mendapatkan atau ingin mengidentifikasi k-topics. Nah, histogram ini menunjukkan output dari masing-masing topik di setiap dokumen. Jadi ini topik 1, topik 2, topik 3 itu secara keseluruhan. Anda juga bisa mengidentifikasi setiap dokumen itu, sehingga Anda nanti bisa memanfaatkan informasi itu ketika Anda mau misalkan mengumpulkan dokumen-dokumen yang proporsi topik satunya sekian persen, Anda tinggal query di situ berapa persen dokumen mana saja yang masuk dengan topik satunya 50%. Itu nanti tinggal meminta dari hasil informasi yang diekstrak. Ini tadi berita online, blog, portal, kumpulan data teks digital, kayak misalkan tugas akhir ya. Nah, jadi di topics modeling atau mungkin di text mining itu ada bahasa istilahnya yaitu korpus. Di korpus itu kumpulan dari dokumen-dokumen. Di dalam dokumen itu ada kosakata atau term. Ya, kata dasar. Kalau Anda lakukan preprocessing. Jadi dari term menjadi dokumen-dokumen, kemudian kumpulan dokumen itulah korpus. Kemudian topik itu mengandung distribusi dari beberapa kosakata. Jadi topik itu tentunya sumber informasinya adalah term atau kosakata. Sehingga topik itu tentunya mengandung berapa proporsi term pada suatu topik. Ya. Jadi topik itu punya proporsi term. Ya. Term punya proporsi pada suatu topik. Dokumen mengandung proporsi topik-topik tertentu sesuai dengan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti yang baru saya jelaskan bahwa dokumen itu nanti akan teridentifikasi proporsi atau distribusi dari topik-topik yang Anda tentukan. Jadi misalnya dokumen 1 ada 10% topik 1 kandungannya. 30% topik 2, 60% topik 3 misalkan itu dokumen. Nah, kita akan bahas bagaimana latent direct class allocation. Jadi latent direct class allocation itu merupakan model generatif, yaitu model yang menghasilkan distribusi output dan input
yang didasarkan pada variabel-variabel pattern. Itu bisa digambarkan ya dalam bentuk grafik di situ. Ini yang disebut dengan alfa atau parameter alfa yang akan menentukan banyaknya topik. Ya. Jadi banyaknya topik yang terkandung pada satu dokumen itu akan ditentukan oleh alfa. Jadi dan ini Anda tentukan kalau semakin besar alfanya, maka semakin besar topik yang muncul pada satu dokumen. Jadi semakin besar nilai alfa, jadi alfa itu adalah Dirichlet's probability, distribusi Dirichlet, yang mana akan mempengaruhi jumlah topik yang akan diciptakan pada satu dokumen. K itu banyaknya topik yang Anda tentukan. N itu adalah jumlah kata-kata dalam dokumen. Jadi ada jumlah kata dalam dokumen, ada jumlah keseluruhan kata, ya, ada jumlah kata pada setiap dokumen, ada jumlah kata pada seluruh dokumen, atau yang disebut dengan vocabulary. Vocab ya. Jadi kalau Anda misalkan Anda pernah lakukan TF-IDF, ya, Anda lakukan TF-IDF sesuai dengan tugas, maka banyaknya kolom itu sama dengan banyaknya vocab, ya, atau banyaknya suku kata. Banyaknya suku kata. Jadi banyaknya suku kata yang muncul itu atau vocab itu dinyatakan dengan V. Kemudian di situ ada banyaknya topik. Alfa distribusi topik per dokumen. M itu banyaknya dokumen. Jadi kalau misalkan Anda kumpulkan 100 tweet, berarti ada M-nya itu 100. Kalau Anda kumpulkan 100 dokumen tugas akhir, itu berarti ada 100 nilai M-nya. Banyaknya kata setiap dokumen itu N. Jadi nanti N masing-masing akan berbeda untuk setiap dokumen. Ya. Latent Dirichlet allocation itu memiliki 3 hiperparameter. Jadi hiperparameter itu parameter yang Anda bisa tentukan sendiri. Ya. Anda bebas memilih. Tentunya nanti ada nilai yang paling bagus untuk satu topik tertentu. Artinya apa? Menentukan alfa beta sama K itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas topik yang dihasilkan. Nah, nilai A itu bebas, nilai alfa bebas, hanya ada ketentuan. Jika alfanya itu besar, ya, jika alfanya itu besar, maka distribusi topik pada satu dokumen itu semakin besar. Ya. Jadi menentukan banyaknya topik yang muncul dalam satu dokumen. Jadi kalau misalkan alfa kecil, maka distribusi topik yang muncul di dalam satu dokumen itu akan semakin kecil. Misalkan harusnya muncul 4 topik, di situ muncul 2 topik. Kenapa? Anda jadi 2 topik, walaupun Anda menetapkan 4 topik, tapi nanti akan mengerucut kepada topik-topik yang lebih utama. Artinya itunya digabung. Artinya kalau misalkan Anda ciptakan alfanya itu besar, maka bisa alfa 1, bisa topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 misalnya.
Tapi ketika saya ciptakan alfanya itu kecil, maka hanya mungkin muncul topik 1 sama topik 2. Jadi banyak sedikitnya topik yang muncul dalam segmen itu dipengaruhi oleh alfa. Beta itu akan menentukan banyaknya kata per topik. Ya. Jadi bisa dijadikan bahwa topik 1 itu keywordnya itu semakin banyak kalau betanya itu semakin tinggi atau semakin besar nilai betanya. Jadi ini ranah di situ adalah ranah analisis ya. Jadi alfa beta itu analisis. Karena ini parameter yang bebas Anda tentukan. Cuman ada ketentuan semakin besar B-nya itu semakin banyak kata yang muncul per topik. Ya. Jadi kata yang muncul, misalkan topik 1 muncul sport, kemudian basket, kemudian satunya sepak bola, ya, itu misalkan seperti itu. Tapi ketika alfanya kecil mungkin keluar hanya sport. Ya. Jadi banyaknya kata yang muncul per topik itu dipengaruhi oleh Anda menentukan nilai beta. Topik yang ditentukan oleh K, Anda bebas menentukan K. Berapa K yang Anda harapkan? Berapa topik yang Anda akan munculkan dari dokumen-dokumen yang Anda kumpulkan. Jadi tahapan awal dalam topik modeling itu Anda membentuk back of word atau kamus ya. Keranjang kata atau tas kata. Jadi Anda mengekstrak kosakata atau kata-kata yang muncul dalam satu kumpulan dokumen. Ya. Pertama itu. Kemudian Anda memisah dokumen 1 itu dari back of word itu, ya, dokumen 1-nya itu dibangun dari kosakata mana saja. Dokumen 2 kosakata yang mana saja. Ya. Jadi misalkan saya ambil contoh ini. Saya punya back of word-nya dari 2 dokumen itu aku, kamu, saya, bunyi, suara. Nah ini aku, kamu, bunyi itu adalah term yang membentuk dokumen 1. Jadi ini Anda ekstrak dulu. Ini sebagai fitur ya. Ini fitur dari semua dokumen. Jadi ini berarti ada kumpulan dari semua term yang dinyatakan dengan back of word-nya atau kamus yang didapatkan dari ekstraksi semua dokumen. Kemudian setelah itu dokumen 1 itu dibentuk dari kata-kata apa saja. Ini. Dokumen 2 dibentuk dari kata-kata apa saja. Sehingga dari sini ternyata dokumen 1 itu aku, kamu, bunyi. Ya. Jadi ini dokumen 1, dokumen 2 adalah teks atau term yang terbentuk dari back of word-nya. Jadi back of word itu kumpulan dari semua kata. Yang ini adalah kata-kata yang bentuk di dokumen 1. Jadi yang pertama dilakukan adalah menjadikan dokumen itu menjadi term-term yang Anda simpan sebagai korpus atau kamus. Berarti kalau ada 2 dokumen, dokumen 1-nya itu kata-katanya apa saja, dokumen 2 kata-katanya apa saja. Ya. Itu yang pertama dilakukan. Bagaimana ini algoritmanya ya? Saya ringkas di sini. Pertama adalah menentukan topics. Berapa topics yang Anda harapkan? Kemudian menentukan beta, proporsi kata
pada topics atau banyaknya kata yang nanti akan ada pada topics. Alpha itu akan menentukan berapa distribusi topik pada suatu dokumen. Kemudian Anda juga menentukan banyak iterasi dalam algoritma ini. Ya. Kemudian setelah itu, ini tanda panahnya. Jadi setelah itu pada setiap dokumen Anda menetapkan secara acak, jadi acak. Ya. Kalau di computational numeric itu mungkin nanti kalau sudah mengarah ke nilai konvergen berhenti ya. Artinya topik itu sudah nggak berubah tem-tem yang membentuk di dalamnya, maka berhenti. Kalau di clustering itu berarti pusat pusat dari clusternya tidak berubah. Sama dengan di sini, berarti topik itu sudah tidak berubah. Topik di dalamnya ada tem, jadi tem-temnya dalam masing-masing topik itu sudah nggak berubah, berarti berhenti. Tapi kalau nggak berhenti, dinyatakan dengan jumlah iterasi sudah terpenuhi. Jadi nanti bisa Anda tambahkan di sini iterasi terpenuhi atau tem di masing-masing topik tidak berubah. Ya. Tapi itu mungkin susah untuk mencapai itu, maka perlu dibatasi dengan jumlah iterasi sudah terpenuhi. Misalkan Anda tentukan 100 iterasi, padahal 100 iterasi itu belum konvergen. Kenapa? Kalau tidak ada batasan jumlah iterasi, bisa jadi tidak pernah mencapai titik konvergen. Ya. Yang pertama adalah pada setiap dokumen, jadi korpus kumpulan dokumen itu di dalamnya ada tem-tem. Pada setiap dokumen, jadi korpus kumpulan dokumen-dokumen, setiap dokumen Anda menetapkan secara acak topik pada setiap kata. Jadi di dalam dokumen, di setiap dokumen itu ada tem-tem atau kata-kata. Nah, setiap kata itu ditandai. Kata 1 itu topik berapa, kata 2 itu dilakukan secara acak. Ya. Karena kita nggak tahu tem 1, tem 2 itu masuk ke topik mana. Kita kasih setiap tem itu topik, masuk topik kemana. Ya. Jadi konkretnya itu mungkin seperti ini. Saya punya 2 dokumen. Dokumen 1 itu ada 3 kata yang membentuk aku, kamu, bunyi. Maka saya kasih aku itu dengan topik 1. Acak. Kamu dikasih topik 1. Bunyi topik 2. Biarkan komputer yang ngasih ini. Jadi secara acak. Nanti akan dihitung. Pasti akan konvergen pada suatu topik tertentu. Kemudian dokumen 2 itu dibentuk dari 4 kosakata. Saya kasih tanda topik 2, topik 1, topik 2, topik 2. Jadi setiap tem berarti bersesuaian dengan topiknya. Ya. Jadi suara, saya, kamu itu adalah fitur atau kosakata yang membentuk dokumen itu. Kalau Twitter 1 itu kata-katanya apa saja? Itu saja. Twitter 2 kata-katanya apa? Setiap kata itu ditentukan topiknya. Bebas. Misalkan Anda tentukan topik 1 tem ini, topik 2-nya bebas. Nah, pertama kali memang harus tentukan berapa topik yang Anda inginkan. Kalau ini saya mau menjadikan 2 topik. Ini di tahapan yang
ini. Ya. Ini tahapannya ini. Di tahapan setiap dokumen itu menentukan secara acak topik pada setiap kata. Jadi topik itu dilekatkan pada setiap kata secara acak dalam dokumen. Kemudian pada setiap kata, jadi setiap kata dalam satu dokumen, Anda menghitung probabilitas kata terhadap topik, kemudian Anda juga menghitung probabilitas topik terhadap dokumen. Ya. Jadi PW syarat T, PW syarat T itu probabilitas bersyarat, maksudnya dibacanya probabilitas kata pada topik tertentu. Probabilitas topik tertentu pada dokumen tertentu. Jadi kalau saya misalkan topik 1 pada dokumen 1, kata 1 terhadap topik 1. Untuk menghitung probabilitas, jadi latent direct search allocation itu didasarkan pada probabilitas dari kata terhadap topik dan probabilitas topik terhadap dokumen. Nah, menghitung probabilitas topik terhadap dokumen itu diperoleh dari banyaknya kata yang mengandung topik K. Artinya misalkan topik 1, dokumen 1 berarti topik 1 dengan dokumen 1 berarti berapa banyaknya kata yang masuk ke kategori topik 1. Ya, berarti dari dokumen 1, kalau saya tunjukkan di sini, berarti probabilitas topik 1 pada dokumen 1 itu adalah dokumen 1 itu mengandung 2 topik 1 dan 1 topik 2. Sehingga di sini probabilitas topik 1 pada dokumen 1 itu adalah banyaknya kata atau banyaknya topik yang ada pada dokumen 1. Bahasanya seperti itu. Berarti banyaknya topik ada 2 di dokumen 1 untuk topik 1. Plus alfa. Anda tetapkan alfanya. Misalkan Anda tetapkan 0,1. Ya. Ini bebas menentukan alfanya. Hanya tadi alfa itu akan menentukan sebaran atau distribusi topik pada satu dokumen. Kemudian NI-1. NI di sini adalah banyaknya kata pada dokumen tersebut. Jadi pada dokumen 1 itu ada 3 kata. Ya. Ada 3 kata pada dokumen 1, maka di sini N-nya 3. Min 1 plus K. Tadi disepakati bahwa K-nya 2. 2 kali alfa. Alfanya 0,1. Maka Anda dapat probabilitas topik 1 pada dokumen 1. Karena Anda menetapkan 2 untuk topiknya, maka Anda juga menghitung probabilitas topik 2 pada dokumen 1. Sama dengan proses tadi, probabilitas topik 2 pada dokumen 1 berarti banyaknya kata yang mengandung topik 2 atau banyaknya topik 2. Di sini T2-nya 1. Maka topik 2 dokumen 1 ini berarti 1 plus 0,1 banyaknya kata 3 min 1 plus
2, topiknya 2, alfa 0,1. Itu probabilitas topik pada dokumen 1, masih dokumen 1 ya. Jadi probabilitas topik 1 pada dokumen 1. Ini ya, jadi saya sudah hitung tadi. Misalkan ini topik 1 pada dokumen 1, topik 2 pada dokumen 1. Anda juga menghitung topik 1 pada dokumen 2 sama, yaitu banyaknya topik 1 pada dokumen 2. Topik satunya ada 1, berarti 1. NIK-nya 1, NIK-nya 1. Probabilitas topik 1 pada dokumen 2 berarti. Jadi di awal T1, T1, T2 itu ditetapkan secara acak, bebas ya. Jadi kalau misalkan Anda manual, kalau misal 1 masa 2-nya itu sama, yakin itu tiruan ya. Karena itu sifatnya acak, masing-masing masa bisa beda. Anda pertama menetapkan aku sebagai topik 2, ininya topik 2, ini bebas. Ini tadi probabilitas topik terhadap dokumen. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum. Lanjut ya? Belum. Ya, lanjut, Pak. Probabilitas topik terhadap dokumen sudah, berarti ada topik 1, dokumen 1, topik 1, dokumen 2, topik 2, dokumen 1, topik 2, dokumen 2 ya, itu dicari semua. Kemudian di situ Anda juga menghitung probabilitas kata terhadap topik. Nah, probabilitas kata terhadap topik, maka Anda melihat kata, jadi kata tidak pada dokumen, tapi kata pada korpus. Ya. Jadi setelah Anda tetapkan semua, ya, setiap dokumen Anda tetapkan ini tadi. Setiap dokumen Anda tetapkan secara acak topiknya di masing-masing kata. Berarti Anda sudah bikin semuanya di masing-masing dokumen itu. Tem-temnya itu sudah melekat di situ. Nah, ini kayak ini. Saya sudah tetapkan karena ada dokumen T2, T1 sudah saya tetapkan semua. Kemudian saya bikin korpusnya. Ya. Maka probabilitas kata terhadap topik itu ditentukan dengan banyaknya kata pada topik tertentu plus beta ya, ini Dirichlet yang menentukan banyaknya kata yang muncul pada suatu topik dibagi dengan jumlah dari semua kata dengan topik tertentu K ditambah dengan banyaknya vocab atau banyaknya kata kali beta ya. Kali beta. Kali beta. Jadi bagaimana menghitungnya? Nah ini. Jadi setelah saya kumpulkan dokumen 1, dokumen 2, karena di awal sudah menetapkan T1, T1, T2, semua dokumen. Kalau ada 100 dokumen berarti Anda tetapkan secara acak. Melekat pada topik masing-masing. Dan itu ditetapkan secara acak bebas awalnya ya. Kemudian saya kumpulkan di sini. Jadi aku itu muncul 1 kali. Itu pada dokumen 1 saja. Di dokumen 2 tidak ada kata aku. Yang topik 1. 0 topik 2-nya. Karena aku tidak pernah melekat pada topik 2. Kamu itu ada
di dokumen 1, topik satunya ada di dokumen 1, terus topik satunya, topik 2 ada di dokumen kedua. Ya, ini topik 2-nya. Topik 1 hanya ada di dokumen 1. Di dokumen 2-nya tidak ada kata aku. Seandainya di sini ada aku, maka ininya 2. Ya, karena tidak ada kata aku di dokumen 2, maka 1, 1. Saya itu hanya muncul di dokumen kedua, itu topik 1. 0 karena tidak pernah dipakai untuk topik 2. Itu saya. Bunyi 0 itu tidak ada topik satunya untuk kata bunyi. Nah, ini saya susun sehingga jumlah ada 3, ada 4. Ada 4. Ada 4, maka untuk menghitung bagaimana probabilitas aku terkait dengan topik 1. Probabilitas aku topik 1, ya. Probabilitas aku topik 1 itu diperoleh dari topik 1, ya, probabilitas 1 topik 1. Probabilitas 1 topik 1. Kata aku. Aku topik 1 ini berarti M-nya 1. M-nya 1 itu. Plus 2. Oh, ini sorry, plus 1 plus 2. Ini salah. Plus 0 titik 2. Plus 0,2 itu betanya. Saya misalkan tetapkan beta, karena beta itu kan bebas menentukan. Beta saya tetapkan 0,2. Kemudian jumlah kata, banyaknya topik 1 pada keseluruhan kata ini. Banyak ini bahasanya yang sigma M JK, ya. Banyaknya topik 1 pada keseluruhan data itu ada 3. Nah, di sini 3. Plus 5 banyaknya vocab. Jadi ada 5 kosakata. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kosakata. Plus 0,2. Sehingga hasilnya ini. Itu untuk aku. Ya, untuk aku. Nah, probabilitas aku terkait dengan topik 1. Probabilitas aku terkait dengan topik 2. Probabilitas aku terkait dengan topik 2 ini 0. Banyaknya kata aku pada topik 2 itu 0. Jadi distribusi aku pada topik 2 itu tidak ada. Jadi aku itu nggak pernah dipakai di topik 2. Bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga di situ kenapa 0. Sehingga di sini 0 plus betanya 0 plus 2 plus 5, ya. Oh, ini sorry. Ini bukan 5. 4. Banyaknya topik 2 pada keseluruhan kata. Ada 4. Plus 5 kali beta.
plus 5 kali beta. 5 itu adalah banyaknya term ke bawah, banyak term yang ke bawah, kali 0,2 itu beta. Sehingga itu probabilitas aku terkait dengan topik 2. Jadi yang ini probabilitas word atau kata atau term pada topik 2. Ini probabilitas aku terhadap topik 2. Nah, kalau begitu kita akan menghitung probabilitas, ya, ini. Nah, ini sudah dihitung. Probabilitas aku terkait dengan topik 1 dan probabilitas aku terkait dengan topik 2. Ini sudah kita hitung tadi. Maka kita akan menghitung probabilitas kata terkait dengan topik dan dokumen, ya. Probabilitas kata terhadap topik dan dokumen. Jadi kalau dilihat dari model generatifnya ini, probabilitas kata terkait dengan topik, ya, Z-nya itu adalah topik dan dokumen. Beta. Ini beta, ini berarti beta itu tadi menunjukkan distribusi katanya, ya ini adalah distribusi topik pada satu dokumen. Jadi sebenarnya ini kan mengacu kepada model generatif naif Bayesian, ya. Bayesian analisis itu, jadi kalau lihat dari Bayesian analisis, nah Bayesian analisis ini di teori probabilitas ini hasil perkalian dari ini itu diperoleh dari perkalian ini sama perkalian ini untuk mendapatkan probabilitas gabungan. Ini gabungan bersyarat dari TK sama DI. Ini DI, ini TK, ya. Ini DI, ini TK, ini marginalnya, ini gabungannya. Maka ini probabilitas bersyarat topik terhadap dokumen. Probabilitas bersyarat dari kata terkait topik, ya. Ini sudah kita hitung di situ. Maka probabilitas topik dokumen itu didapatkan, probabilitas kata aku terkait dengan topik dan dokumennya itu dapatlah ini C5, ini C5, ini probabilitas topik dokumen, ini topik dokumen, C10-nya, jadi yang PTKDI itu ini, yang PW syarat TK itu ini 0,3. Maka dapatlah probabilitas aku topik 1 dokumen 1. Maka juga dapat probabilitas aku topik 2 pada dokumen 1 ini. Jadi probabilitas topik 1 dokumen 1, probabilitas aku dokumen 1 topik 2. Maka dapatlah dua nilai ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau lihat algoritmanya, nah, nilai algoritmanya ini sudah kita hitung. Tetapkan topik baru, ya, yang didasarkan pada nilai probabilitas kata terhadap topik dan dokumen yang paling maksimal.
maksimum. Nah, dari dua topik yang ada pada dokumen 1, kata aku. Jadi kalau dilihat dari sini, probabilitas kata aku terkait dengan topik di dokumen 1, maka dilihat yang paling maksimum di sini adalah topik 1. Maka ini diupdate ke topik 1 ya. Jadi ini diupdate ke topik 1. Nah, ini diupdate ke topik 1. Nah, karena ini masih artinya posisinya tidak perlu diupdate. Kenapa? Karena ini sudah tetap. Seandainya ini topik 2 misalkan ya. Misalkan ini topik 2, setelah dihitung ternyata, ini misalkan topik 2, setelah dihitung ternyata hasil probabilitas bersyarat aku terkait dengan topik 1 dan topik 2 pada dokumen 1 itu lebih besar ke topik 1, maka ini diupdate topik 1. Maka ini diganti topik 1. Jadi diambil maksimumnya. Diambil maksimum probabilitas dari dua probabilitas yang sudah dihitung terkait dengan topik 1 dan topik 2 pada dokumen 1. Sehingga update datanya itu seperti itu. Ini kalau misalkan tadi topik 2, karena topik 1 ya tetap topik 1. Nah, Anda juga menghitung aku pada dokumen 2 ya. Aku pada dokumen 2 itu 0. Kenapa? Ya karena probabilitasnya itu 0. Di mana probabilitasnya itu 0? Ya, probabilitasnya nanti akan kelihatan pada saat Anda hitung. Coba. Ini sudah kelihatan bahwa di sini nggak ada kata aku yang dipakai di sini. Pasti nanti probabilitasnya itu 0. Jadi nggak perlu ngupdate kata aku di dokumen 2. Jadi itu dicari untuk setiap kata. Jadi untuk setiap kata, aku, kamu, saya, bunyi, suara itu terus diupdate. Ya. Itu pada iterasi 1. Setelah diupdate semua, lakukan proses yang sama seperti tadi. Sampai Anda menghitung probabilitas kata terkait dengan topik dan dokumennya. Nah, jadi di recruitsnya ini, Anda hitung semua term sampai iterasi yang Anda tentukan atau konvergennya tercapai. Jadi di sini ini terus dilakukan. Jadi itu diupdate. Dari posisi di sini ambil yang paling maksimum itu diupdate. Apakah mencapai iterasi? Belum. Proses di sana dihitung lagi. Acuannya dari data masing-masing dokumen yang sudah diupdate topiknya. Dihitung lagi terus ke situ, ke bawah. Belum iterasi penuh atau terpenuhi, lakukan proses yang sama. Sehingga nanti dapat tabelnya itu seperti ini. Nah, jadi nanti ada ini dokumen 1, ini dokumen 1, ini dokumen 1, ini berarti ada kata aku, kamu, bunyi. Aku, kamu, bunyi. Di dokumen 2, itu ada kata suara saya, kamu, bunyi. Suara saya, kamu, bunyi. Ini probabilitas sebelum iterasi. Jadi iterasi sebelumnya, probabilitas iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya. Katakan tadi ini
T1. Tadi T1, T2. Nanti ini T1, T1, T2, T1, T1, ini T2. Terus ini T2, T1, T2. T2, T1, T2, T2. Nah, pada saat Anda menghitung probabilitas T1 dokumen 1, ini probabilitas T1 dokumen 1 kata aku ini. Probabilitas aku T2 dokumen 1 ini. Ya. Terus Anda pilih maksimum dari maksimumnya, dan langsung berarti di sini maksimumnya adalah T1. Berarti Anda tentukan di sini adalah T1. Jadi T1 nanti, nah ini sebelumnya, ini T1. Setelah ini probabilitas T1, T2, ini berarti topik 1 ini. Ini juga begitu ini dihitung nanti hasilnya apa. Jadi misalkan ini T2, ya misalkan hasilnya ini T2. Katakan tadi hasilnya misalkan ini 0,32 misalkan. Berarti ini T2. Misalkan tadi ya T2, maka ini T2, maka update-nya itu jadi T1. Berarti aku itu sekarang jadi topik T1. Demikian pula untuk kata kamu, prosesnya tadi nanti dicari yang paling maksimum itu apa, nanti diupdate. Oh sorry, ini T2 berarti T2. Karena T2 yang paling maksimum, maka T1 diupdate jadi T2. Jadi ambil yang paling maksimum. Ini sebelum iterasi, ini setelah iterasi. Kalau iterasi sebelum dan sudah sama, berarti ditulis iterasi yang sebelumnya. Atau karena maksimumnya sama dengan yang sebelumnya, ya ditulis sebelumnya. Tapi kalau maksimumnya tidak sama dengan sebelumnya, ditulis yang paling maksimum. Jadi sekarang jadi T2, misalkan ya. Prosesnya sama seperti tadi, misalkan 0,4, misalkan ini 0,5, maka hasilnya adalah T2. Update-nya adalah T2. Ini misalkan 0,2, yang ini 0,1, maka ini T1. Update-nya adalah T1. Ini misalkan 0,02, yang ini 0,05, ya. Maka tetap T2. Ini T2. Misalkan ini 0,03, ini 0,01, misalkan setelah dihitung tadi, maka ini update-nya adalah T1. Ini berarti T1. 0,0,
0,1 0,0,05 ke T1. Ini update-nya adalah T1. 0, misalkan 0,2 ketemu 0,01, berarti ini T1, ini T1. Jadi ini tanda baru untuk kosakata di setiap dokumen. Jadi update yang ini. Jadi T2, T2, T1. Ini dan T2, T2, T1. T2, T2, T1. T2, T11. Nah, ini diupdate lagi T2, T2, semuanya T1. T2, semuanya T1. Nah, ini ya seperti itu. Terus diproses lagi seperti tadi sampai nanti tidak berubah ininya. Jadi ininya tidak berubah. Jadi T1 ini T1, T1 ini juga T1, T2 hasilnya T2, T2 ini T2, T1 T1, T2 T1, T2 T1, T2 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 T1 T1 T2 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 itu baru berhenti. Misalkan terakhirnya seperti itu. Jadi kalau posisinya nanti sama antara sebelum dan sudahnya, itu berarti konvergen atau sudah mencapai iterasi. Jadi enggak, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris di sini. Misalkan 6 barisnya sama, 1 baris enggak sama, tapi iterasinya sudah maksimum sesuai dengan yang ditetapkan, maka berhenti. Ya itulah. Jadi kalau misalkan posisi terakhirnya itu seperti ini sudah maksimum iterasinya, artinya sudah memenuhi jumlah iterasi yang Anda tentukan. Ini terakhirnya seperti ini, misalkan ya. Ini kan belum konvergen karena sebelum dan sesudahnya belum sama, tapi sudah memenuhi jumlah iterasi. Maka saya nyatakan topik satunya. Berarti topik 1 misalkan ini sudah memenuhi topik 1 ini, saya, kamu, bunyi, ya, saya, kamu, bunyi, saya, kamu, bunyi. Itu rangkaian kata yang membentuk topik 2. Kemudian topik 2-nya itu aku, kamu, suara. Misalkan ini. Jadi inilah 2 topik yang membentuk dokumen itu. Jadi ada keyword saya, kamu, bunyi itu masuk kategori T1. Bisa dikatakan sebagai tags ya, tagsnya. Jadi tagsnya dari dokumen itu ada saya, kamu, bunyi. Jadi kata kunci untuk topik 1 itu ini, saya, kamu, bunyi. T2 aku, kamu, suara. Itu adalah topik dari T2. Ini setelah mencapai titik maksimum jumlah iterasi. Walaupun ini belum konvergen. Yang bagus itu sebenarnya konvergen antara, misalnya ini T2, ya. Ini T2. Ini hasil T2 itu diperoleh dari maksimum dari probabilitasnya tadi. Ini T1, T2, ini T2. Ini T1, ya kan? Ini T1. Jadi sebelum dan sesudah iterasi itu sama. Tapi kalau belum
memenuhi itu, ya kamu batasi proses iterasinya itu sampai jumlah iterasi. Karena bisa jadi tidak pernah kata-kata itu sama antara sebelum dan sesudah iterasi. Atau topik-topik itu tidak berubah atau tidak bisa berubah. Jadi topik 1 ininya topik 2. Selalu seperti itu setiap iterasi. Ini tidak pernah mencapai konvergen. Sehingga ya proses dihentikan sampai jumlah iterasi yang ditentukan. Ya. Jadi looping di sini itu Anda bisa tambahi keyword dari topik itu tidak kok keyword dari topik itu sama. Kalau sudah sama berarti ya, atau jadi kata kuncinya iterasi terpenuhi, jumlah iterasi, atau keyword dari topik itu sama sebelum dan sesudahnya. Ini walaupun belum mencapai jumlah iterasi, kalau nilai topik sebelum dan sesudahnya itu sama, ya berhenti. Ya, berhenti. Jadi nggak apa istilahnya, nggak harus sampai selesai iterasi, nggak sampai jumlah iterasi yang ditentukan. Pokoknya terpenuhi bahwa keyword dari topik itu sama sesudah dan sebelumnya, berarti berhenti dan menemukan topiknya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik modeling. Jadi Anda bisa. Nah, untuk implementasinya, ya, Anda bisa menggunakan Gensim, ya, menggunakan Gensim. Anda bisa coba Gensim ya, nanti cari model LGE, Latent Dirichlet Algorithm. Tapi proses komputasinya itu seperti itu. Jadi Anda tidak kaget alfa itu apa, kemudian beta itu apa, kemudian iterasi itu apa. Jadi pada saat Anda memberikan parameter tadi itu, Anda tidak bingung, ini alfa itu apa. Jadi alfa sekali lagi itu akan menentukan sebaran topik pada satu dokumen, ya, sebaran topik pada. Kemudian beta banyaknya kata yang muncul pada dokumen. Kemudian untuk tugasnya, ini minggu depan sudah terakhir ya, tidak ada kuliah ya, ya lebaran ya. Iya, Pak, lebaran. Lebaran, Bapak. Sudah lebaran ya, enggak. Makanya kita mungkin kuliah. Mungkin setelah lebaran saya mempersiapkan proyek yang harus Anda kerjakan. Jadi sebelum lebaran mungkin happy-happy aja menyambut lebaran ya. Baik, Bapak. Lebaran ketupat, Bapak. Ya, lebaran Idul Fitri ya. Setelah itu mungkin ya, atau tugas sebelum lebaran dibawa pulang ya. Nggak usah ya. Jadi nanti tugas untuk proyeknya infonya setelah lebaran saja ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda chat NPM nama.
Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.